wa dzalika lil abdani wa batinun wa hiya al ma'arif wal mukasyafatu wa dzalika lil qulubi wal asrari. Wa rizqu qismani, adapun rezeki itu qismani ada dua fase, ada dua bagian. Zohirun, pertama rezeki yang bersifat zohir. Rezeki itu ada dua, ada rezeki zohir, ada rezeki batin. Nah, rezeki zohir ini bahwa al-aqwatu wal at'imah, yakni rezeki al-aqwatu wal at'imatu, ya seperti pangan, ya makan dan juga minum. Wadzalika lil abdani. Adapun ya wahwa al-aqwat, adapun zohir itu lil abdani untuk nafkah badan. Jadi kalau rezeki zohir adalah rezeki makanan jasmani, kalau rezeki batin rezeki makanan rohani. Kalau makanan jasmani ya ini kayak air minum, terus apa lagi? Aqua, susu, teh, teh susu paling enak tuh. Ya, ataupun kopi susu itu juga paling nih nikmat. Kopinya sedikit aja, yang tengah-tengahnya hitam. Nah, itu namanya kopi susu. Ya tak berani tawa dia. Paham juga dia. Oh gitu ya. Udah senior. Nah itu namanya sebut makanan jasmani. Buat apa? Nah ini untuk mensehatkan lil abdani, untuk badan. Wabatinun, dan juga rezeki yang bersifat batin, untuk makanan rohani. Wahya al-ma'arifu wal mukasyafatu, yakni untuk mengetahui kemakrifatan dan agar terbuka mata batin kita. Wadzalika lil qulubi wal asrari, adapun ya rezeki batin itu lil qulubi wal asrari, yakni makanan hati dan juga yang bersifat asrar, rahasia ketuhanan. Itu namanya rezeki batin. Jadi orang yang paling nikmat banget itu dikasih rezeki batin, ya mengetahui ma'rifat, mukasyafah, mengetahui segala rahasia, itu udah paling nyaman hidup. Kalau orang dikasih rezeki yang bersifat ma'arif dan mukasyafah. Jadi simpulnya ini rezeki ada yang bersifat kasbiyah, ada yang bersifat wahabiyah. Bersifat kasbiyah itu adalah rezeki yang patut kita usahakan. Ya, kalau rezeki wahabiyah, rezeki yang tanpa ikhtiar dan tanpa usaha. Nah, rezeki keduanya ini bisa diberikan oleh Allah, oleh yang bersifat zohir, baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, baik itu orang muslim maupun non muslim, dikasih itu rezeki yang bersifat zohir. Rumahnya besar, makannya enak, mobilnya mewah, walaupun mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wahabiyah, ya pemberian Allah yang tanpa usaha, sama yang bersifat zohir mereka juga dikasih. Kadang-kadang ya usahanya nggak seberapa, tapi rezekinya banyak. Walaupun mereka ini misalnya nggak menyembah kepada Allah yang Maha Esa, yang menciptakan dirinya, tapi mereka dikasih badan sehat. Itu sifat zohir tuh. Walaupun wahabiyah, kayak kita ini kan rezeki wahabiyah nih. Kadang kita nggak kemana, lagi duduk asik-asik, kita tahu sahabat datang. Ngasih kita amplop, lumayan, 1 juta lagi. Itu namanya rezeki wahabi. Ente dikasih aneh 1 juta, banyak amat ini. Habis jual rumah, anak ingat ente.
rumah beli 300 juta, jualnya 2 miliar, mana sawah lagi sehektar. Itu kan rezekinya besar itu ya. Dikasih 1 juta, lagi duduk-duduk asik kok di pos ronda, alhamdulillah, tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa peras keringat tuh Wahabiyah. Nah, dari rezeki ya zohir ya maupun rezeki batin, rezeki kasbiyah, rezeki Wahabiyah. Nah, supaya kita untuk mendapatkan hal itu yang diridhoi Allah, kemudian juga mendapatkan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita tingkatkan ya spiritualitas kita kepada Allah. Ya, jadi kalau memang itu jiwanya berkualitas, spiritualitasnya juga ya sangat luar biasa. Kadang-kadang tuh rezeki dengan kesolehahannya, dengan kebaikan hamba Allah itu, dengan rasa syukur hamba Allah itu, rezekinya Allah mudahkan. Makanya ada ya wirid-wiridan ya seperti mana? Seperti dalam satu hadis Nabi ya di sini dijelaskan. Ya warwiya anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh datang seorang ya lelaki menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala tawallas anni ad-dunya wa qallat zatu yadi. Tawallas anni dunya, dunia ini berpaling kepadaku ya Rasul. Wa qallat zatu yadi, aku juga enggak punya apa-apa, seperak pun enggak punya. Usaha ini bangkrut ya, udah bangun jatuh lagi, disebutnya apa namanya, jatuh bangun mah lagu Megizet ya. Hafal banget ya. Hah? Ini ya, itu kusut, kelihatannya sumpah, hingga rambutnya berdiri saking mumetnya tuh otak. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, dagang ini gagal, dagang itu bangkrut juga. Orang kan kalau kagak punya duit kan mumet ya. Beda orang punya duit sama nggak punya duit. Orang tuh kalau punya duit rokoknya juga beda. Ya, rokoknya tuh buang asapnya ke atas kadang-kadang. Tapi kalau nggak punya duit ya buang asap, duduknya juga loyo duduknya. Tapi orang punya duit kadang-kadang duduknya kakinya diangkat satu gitu tuh, ya enggak, sambil lihat asik banget kayaknya. Iya. Kedua juga nggak mudah tersinggung. Dibilang apa kayak tawa aja, ya enggak. Banyak. Tapi kalau dicek nggak ada, tersinggung mulu. Iya, bini dia marahin, jadi sasaran, temen juga jadi sasaran, jalannya juga beda, ada selayang. Iya, udah kayak layangan itu apa namanya, bukan putus, yang pakai siwi apa itu? Hah? Lah iya, berat sebelah, kayak orang baru belajar naik motor Vespa zaman dulu, ya. Itu badan sampai miring-miring, orang Vespa mesinnya cuma sebelah, ya enggak? Sebelah kiri, sebelah kanan tuh. Iya udah miring, nggak biasa dia. Ngerendeng aja. Kalau kayak ikan gerame zaman dulu orang-orang tua kita tuh kayak ikan dituba. Gerame dia nyerendeng aja udah ngempet dah di galengan tuh. Itu ya beda jalan sama orang yang punya duit. Orang itu jualannya gagah nih. Gesit. Mancep, ya enggak? Tapaknya kok ke bumi mancep. Mana ji? Wah, kenceng sononya. Orang gak punya duit mah ditanya kelewat, Maji, kagak denger. Pusing udah mumet. Menyebabkan darah tinggi, darah rendah itu bukan dari makanan, bukan dari pikiran, karena kurang dana. Nah ini datangnya Nabi, rupanya zaman Nabi juga ada ini sahabat begini fakola, maka Nabi bersabda, fa'ina anta min sholatil malaikah. Ya. Aina anta, memangnya di mana kamu? Ya, min sholatil malaikah. Ya ini sholawatnya malaikat, tasbihnya malaikat,
sholatnya malaikat, wa tasbihil khalaik, dan tasbihnya semua makhluk. Kata Nabi begitu. Emang teh nggak tahu bahasa kitanya kan ada itu. Sholatnya malaikat ada, tasbihnya semua makhluk ada. Emang itu belum dengar? Kemana aja? Itu ya nggak, kalau bahasa kita mah, ah udah kiai ustadz, saya orang jarang ngaji gitu ya enggak. Jadi kagak tahu, nggak tahu. Wabiha yurzakun, dengan sholat malaikat, dengan tasbihnya para makhluk, yurzakuna, diberikan rezeki mereka itu. Qala kultu, maka berkata, ya, aku, wa madza ya Rasulullah, apa itu sholat malaikat dan tasbihnya para makhluk? Qala, kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, mi'ata marratin ma baina tulu'il fajri ila antusolliya. Itu baca 100 kali ma baina tulu'il fajri, waktu di antara terbitnya fajar, ila antusolliya, sampai Anda sholat. Boleh ada tuh. Jadi menjelang subuh, habis qobliyah subuh, ya kita berbaring, kan sunnah tuh. Kita baca ilahin abdukal dhaif, wa in abdukal fakir, wa in abdukal jahil, wa in abdukal muzni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca langsung duduk. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa? 100. 100 kali. Ya. Kalau memang tuh muazin kagak sempat, udah komat aja, enggak. Kalau muazinnya mah paham, imamnya paham, cuma kadang-kadang kan jamaah, woi komat lah udah, begitu ya kan. Padahal baca subhanallah bihamdi subhanallah anjing banyak ke 100? Banyak gitu. Makanya kalau nungguin itu ntar kesiangan subuhnya, karena belum adat, belum biasa, udah ikutin aja dah, adat tuh muhakamah. Yang nggak kebiasaan udah jadi hukum, udah komat aja, terbacanya kita habis sholat subuh, gampang waktunya, kita upayakan. Habis qobliyah subuh kagak bisa, habis subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Itu masya Allah. Ta'tika dunya ragibatan saghiratan, maka datang ke dunia kepadamu ragibatan saghiratan. Itu dunia tuh datang terus aja. Kalmator bagaikan hujan deras, ya. Kalmatori bagaikan hujan. Hujan deras tuh gak berhenti-berhenti. Ayo aja. Kan ada tuh musim hujan tuh. Ya, dari pagi kita dulu kalau bulan Januari, pagi sampai sore sampai malam, ayo aja hujan ya. Sampai juga di sini dulu apa yang dibanjir Kali Cakung ya. Ingat nggak banjir? Hah? Bong kagak ingat mah. Kalau nggak ingat, mana diperiksa. Terus aja tuh rezeki rogimatan, ya, saghiratan, wa yakhluqullahu min kulli kalimatin malakan, dan Allah pun menciptakan dari setiap kalimat malakan, ya, malaikat. Jadi satu malaikat diciptakan. Yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamati laka sawabuhu. Maka bertasbih, ya, malaikat itu kepada Allah Ta'ala ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, laka, untukmu, utawi sawabuhu, pahalanya itu tasbih. Jadi tuh setiap kalimat yang kita ucapkan, min kulli kalimatin subhanallah, yang wa bihamdihi subhanallahil azim, itu Allah ciptain malaikat. Malaikat tuh membaca tasbih, pahalanya dihadiahkan buat orang yang baca itu. Masya Allah. Itu kalau pengen banyak rezeki, ya, rezeki yang bersifat kasbiyah maupun wahabiyah, rezeki yang bersifat zohir maupun batin, tingkatkan, ya, kita tingkatkan kualitas spiritualitas kita kepada Allah. Insya Allah nanti akan dimudahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu taktika dunia rogimatan saghiratan, masya Allah, ya. Baca tuh habis subuh berapa serat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Hafal kan ya? Hafal ya. Kadang-kadang kita kan
memang zikirnya saja kita sama Allah ingatnya aja jarang ya. Nah, cuma kadang kita suka nyalahin Allah. Makanya kata hikam latas tabti ya, latas tabtiin nawala walakinis tabti min nafsika wujudal ikbali. Ya. Janganlah kamu itu menganggap lambat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kamu anggap ya, lambat itu adalah dirimu untuk menghadap kepada Tuhanmu. Ya. Rahmat Allah, karunia Allah cepat sekali sama diri kita. Cuman diri kita ini yang lambat untuk meraih rahmatnya Allah. Iya. Wiridnya aja kita jarang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim astag. Aduh, mana sih ini Allah? Katanya maha rezeki. Lah orang kitanya lambat, enggak? Sama Allah. Lah Allah mah cepet terus rahmatnya buat kita. Cuman kitanya lambat. Makanya saudara kan dalam hadis Nabi, man taqarraba zira'an taqarraba minhu ba'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah itu zira'an, shibron ya enggak? Satu shibron, satu jengkal, taqarraba minhu zira'an, maka Allah mendekatkan diri kepadanya itu satu hasta. Waman taqarraba minhu zira'an, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah zira'an, satu hasta itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala taqarraba minhu ba'an, Allah mendekatkan diri kepadanya ba'an, sedepan. Waman atahu yamshi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah berjalan, atahu harwalatan, maka Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya berlari. Jadi rahmat Allah selalu cepat dibandingkan kita. Kita selangkah, rahmat Allah beberapa langkah, ya enggak? Kita berdiri, rahmat Allah lebih tinggi lagi. Kita lompat, rahmat Allah lebih lompat lagi. Jadi rahmat Allah lebih cepat dibandingkan kita. Cuma kadang-kadang kitanya tidak mau meraih rahmatnya Allah. Pengen makrifat, deketin terus sama Allah. Pengen usul sama Allah, deketin terus sama Allah. Pengen rumah tangga bahagia, terus deketin sama Allah. Pengen rezeki berkah, deketin terus sama Allah. Allah yang punya segala-galanya. Kalau orang kita kadang nih ya, kita pengen disayang sama bos. Ini kita punya bos nih, yang kita deketin, tukang ojek online. Kira-kira bos sama kita sayang nggak? Lah kagak, jauh. Orang yang deketin ojek online, coba deketin bosnya. Insya Allah bosnya lebih dekat itu gambaran sama bos, apalagi sama Allah. Makanya saya jelaskan betapa hebat dan pentingnya ya zikir ini yang bersifat batin, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi yaqulu ya dalam hadis marfu sana. Hadis Yazid bin Mursyidin di sana marfu'an, la yusabu syai'un min at-tari wal hitani, tidaklah ya tertangkapnya sesuatu dari toir burung wal hitani dan ikan illa bima yudayyi'u min tasbihillahi ta'ala, kecuali memang ya binatang itu melalaikan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan tuh bisa kepancing karena ikannya kurang bertasbih. Burung bisa terperangkap oleh manusia karena itu burung sedikitnya bertasbih. Jadi kalau ikan yang banyak bertasbih nggak bakal kena dipancing sama orang. Ya, itu ikan yang makan umpan pancing manusia, pemancing itu karena ikan tasbihnya berkurang. Ini hadis Nabi. Iya tuh, rumput pohonan tuh mati, pohonan itu bisa ditebang, pohonan itu mati lantaran pohonan itu bikin latih tasbih, sedikit bertasbihnya sama Allah. Kalau itu rumput pepohonan ya enggak, tasbihnya banyak, subur tuh pohon. Rumput nggak bakalan dicabut sama orang, nggak bakal dimakan sama binatang kalau dia tasbihnya banyak. Jadi manusia juga sama begitu. Kalau banyak susah, tasbihnya kurang. Kalau banyak mumet, tasbihnya kurang. Iya. Kalau istri ngambek mulu, tasbihnya kurang.
Iya, coba banyakin tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tuh, pagi-pagi insya Allah tuh istri sama kita kagak ngambek. Apalagi di sampingnya ada gepokan merah-merah lagi. Banyakin tasbih insyaallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, jadi jangan kita upayakan kita mencari rezeki, mencari kebahagiaan dengan nilai-nilai yang bersifat zahir saja. Tapi raihlah, dominasilah kebahagiaan dan upaya itu yang bersifat batin, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.